Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Kita akan membahas satu kitab Wasiyatul Mustafa, wasiatnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Di sini kita akan memperhatikan wasiat-wasiatnya beliau semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta, dan selawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya Nabi wa sahbihi dan sahabat Nabi wasallam dan keselamatan. Wa ba'du, dan setelah ini semuanya, fahadihi, maka adapun ini wasiyatul Mustafa alaihi salatu wassalam, yaitu wasiatnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kepada Sayyidina Ali Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali itu adalah mantunya Rasulullah dan juga sahabatnya Rasulullah. Qala, bersabda Nabi, da'ani Rasulullah, qala bersabda Sayyidina Ali, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ani memanggil saya. Rasulullah, siapa Rasulullah? Fa khalautu, maka menyepi saya mahu bersama Rasul fi manzilihi, di dalam rumahnya Rasul. Faqala, kemudian bersabda Rasulullah kepada saya, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, anta minni, kamu itu adalah sebagian dari saya, bimanzilati Harun min Musa alaihi salam, seperti halnya posisinya Nabi Harun dengan Nabi Musa alaihi salam. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad ana madinatul ain wa aliyun babuha. Jadi kalau Nabi Muhammad itu adalah gudangnya ilmu, Sayyidina Ali adalah pintunya. Disamakan dengan Nabi Harun karena Nabi Harun itu adalah sepupunya Nabi Musa, dan juga itu sebagai jubirnya Nabi Musa. Nabi Harun itu terkenal orang yang cerdas, yang pinter, cara ngomongnya enak sekali. Ketika mukjizatnya beliau itu ketika debat dengan Nabi Musa, itu subhanallah, yang membantu Nabi Musa berdebat dengan Fir'aun itu adalah Nabi Harun. Kemudian mukjizatnya Nabi Harun lagi itu adalah beliau, Nabi Harun itu Nabi Harun itu bisa tongkatnya itu tumbuh bunga. Gimana seperti itu? Ketika Bani Israel itu berdebat untuk siapa yang menjadi pemimpin, kemudian menyampaikan Nabi Musa, semuanya yang tongkat disuruh taruh. Ternyata mukjizatnya beliau itu tongkatnya bisa keluar bunga. Artinya apa? Berarti yang berhak memimpin Bani Israel itu adalah Nabi Musa. Kemudian mukjizatnya beliau itu adalah janggutnya itu dua, ada putih, ada hitam. Jadi makanya sekarang itu ada orang itu yang sudah dari hitam menjadi putih, itu seperti itu. Menyampaikan waira annahu la nabiyyu ba'di, bedanya Nabi Harun dengan Nabi Musa dengan kami, kata sabdanya Nabi, tidak ada nabi setelah saya. Artinya Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Apa sabda beliau? Inni usi kaliyaum biwasiyatin.
saya akan wasiat kepadamu hari ini biwasiatin, dengan satu wasiat, in anta hafidtaha, kalau jenengan menjaga wasiat saya, istahamidan, maka kamu akan hidup bahagia, wa mutasyahidan, dan meninggal dalam keadaan syahid. Ini adalah idaman kita semuanya kan. Di dunia bahagia, meninggal masuk surga. Itu yang kadang-kadang kita ini sebenarnya tujuan kita hidup adalah hidup di dunia bahagia, kemudian di surga, setelah akhirat kita masuk surga. Dengan apa? Dengan kita melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Wa ba'athakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman. Maka wasiatnya Nabi Muhammad Sayyidina Ali, kalau kamu menjaga wasiat saya, kamu akan hidup mulia, kamu akan mati syahid, dan Allah akan mengutusmu di hari kiamat, membangunkanmu di hari kiamat dalam keadaan faqihan aliman, itu ahli fikih dan orang menjadi orang alim. Artinya semua, makanya di dalam kisah ada yang mengatakan ketika ya Allah, ketika malaikat Jibril datang dengan malaikat maut. Siapa malaikat maut? Israel. Kemudian beliau menyampaikan Assalamualaikum Nabi. Malaikat Jibril itu tidak ikut. Kenapa? Gak sanggup untuk berpisah dengan Rasulullah. Ada apa? Saya diutus oleh Allah. Waktunya jenengan untuk kembali kepada Allah. Sudah siap semuanya. Sudah siap semuanya, Nabi semuanya sudah siap. Sudah menunggu jenengan semuanya di surga. Apa kata Nabi? Mana malaikat Jibril, kok gak ada yang datang ke saya? Kemudian dipanggil, Jibril, kamu dipanggil oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Allah Jibril, segitu hinakah saya, kamu tidak mau melihat saya? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, saya tidak tega Rasul melihat kekasih saya, kecintaan saya dicabut nyawanya ya Rasul. Ya Allah, kalau saya kan itu ya. Kemudian ketika sudah, berilah saya kabar gembira. Ya Rasul, jenengan sudah ditunggu, jenengan mendapat surga, harus dijelasin yang enak-enak semuanya. Kata Rasul, bukan itu, tapi untuk umat saya. Ya Rasul, ketahuilah bahwa umatmu adalah yang nanti ketika di akhirat yang mendapatkan syafaat pertama kali adalah umatmu. Kemudian ya Allah, kemudian Rasul, oke, kalau sudah gini, monggo silahkan siapa saja, monggo silahkan, saya siap untuk dicabut saya. Kemudian dikatakan setelah nyampe ke lutut, ketika dicabut sampai lutut, kata Rasulullah, malaikat jangan dilanjutkan dulu. Kenapa ya Rasul? Segini sakitnya kah malaikat ketika sakaratul maut? Rasul, jenengan ini adalah sakaratul terenak Rasul. Ya Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Kalau memang sakitnya seperti ini ketika sakaratul maut, tolong sakitnya umat saya dikasihkan ke saya. Itulah Nabi Muhammad. Adakah orang yang sesayang seperti beliau Nabi Muhammad? Ibu kita, bapak kita katanya sayang kepada kita, tapi ketika kita berbuat salah, beliau marah luar biasa. Tapi Nabi Muhammad yang tidak pernah kita kenal, yang tidak pernah kita ketemu, tapi kita tahu dengan kebaikannya beliau, tahu Rasulullah, dan sayang kita, cinta kita kepada Rasulullah. Perlu jenengan ketahui, ketika Isra Mi'raj ini secara langsung aja, ketika di depan Allah, bertemu dengan Allah, apa yang disampaikan? Assalamualaikum ya Rasulullah, kata Allah. Disampaikan oleh Rasulullah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah.
Apa yang dijawab oleh Allah? Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa jawabannya Nabi Muhammad? Assalamu alaika, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ketika beliau bahagia sedang berinteraksi dengan Allah, tapi yang diingat adalah umatnya. Assalamu alaina, keselamatan bagi kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hamba kita yang soleh, termasuk sampai hari ini orang-orang yang soleh dan soleha, itu termasuk kepada doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Selanjutnya wasiat pertama Nabi Muhammad. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man akalal halal, siapa orang yang makan makanan halal, sofa dinuhu, maka bersih hatinya, waraqqa qalbuhu, dan lembut hatinya, walam yakun li da'watihi hijabun, dan setiap doa pasti mustajabah, tidak ada penghalang. Jadi siapa orang yang makan makanan halal, makan halal itu bukan cuma makanan halalnya, artinya dari ayam, jelas itu halal. Ada berapa macam makan yang halal. Ada yang halal makanannya itu menjadi haram. Contohnya seperti apa? Kita ini makan ayam, tapi yang dibeli dari uang haram, itu menjadi haram. Atau kita yang dibeli itu barang uang halal, kemudian yang dibeli kita ini adalah barang halal. Kita beli ikan ayam, ikan daging, ikan tempe, itu ada halal. Tapi cara masaknya tidak suci. Ayamnya enggak dicuci dulu, enggak disucikan dulu, kemudian dok mau digoreng, itu tidak suci. Akhirnya apa? Makanan itu halal, tapi tidak suci. Itu seperti itu. Itu yang biasa orang lakukan, karena antara suci dengan bersih itu beda. Ada yang mengatakan orang pokoknya bersih, kayak misalnya kita mencuci ada 5 ember, kemudian ember pertama sabun, ember kedua membuang sabunnya, ember ketiga biar bersih, keempat sampai kelima sampai habis sabunnya semua, kemudian dijemur. Apakah itu bersih? Ya. Suci? Enggak. Lah itu kadang-kadang orang yang banyak yang nggak tahu bagaimana caranya. Ya kita cuci. Kalau misalnya yang punya keran bisa langsung ditaruh keran sampai masuk sampai ngalir semuanya. Atau misalnya kita ini ketika dari kamar mandi ya kita disiram dari atasnya sampai mengalir airnya ke bawah. Itu yang banyak orang tidak tahu. Kenapa yang disebutkan itu adalah makanan halal? Karena ketika yang masuk ke tubuh kita ini tidak halal, maka itu merambat kemana-mana. Kita jadi males ibadah. Kita kadang-kadang itu ya Allah ya Rabbi mudah bermaksiat. Kadang kita susah untuk dinasihat. Itu salah satunya. Dan ketika masuk ke situ kita susah untuk menghafal. Kita belajar susah untuk masuknya. Ini wasiat yang pertama. Jadi ketika makan makanan halal, sofa diduhu, bersih hatinya. Artinya bersih hatinya itu dia bisa menerima nasihat apapun, dia orangnya lapang dada, ikhlas, waraqqa qalbuhu, lembut hatinya, mudah tersentuh. Mudah ketika kesedihan orang lain, dia mudah tersentuh, dia mudah iba. Tapi ketika makanannya bukan halal, yang kita lihat nanti. Walam yakun li da'watihi hijabun, dan doanya tidak ada penghalang, artinya mustajabah. Artinya doanya orang yang makanan halal itu doanya cepat mustajab. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man akala syubhat, siapa orang yang makan makanan syubhat, istabaha alaihi dinuhu wa adlama qalbuhu. Istabaha alaihi, maka samar baginya, dinuhu, agamanya, wa adlama qalbuhu, dan gelap hatinya. Ini santri kadang yang kita tidak terasa karena punya prinsip saya akan ulima ridhohu, saya sudah tahu pasti dia ridho. Ada makanan gak ditawar langsung saya minta ya, langsung diminum. Ada pada itu seperti itu, ya kan? Kadang kita kenapa? Karena saya tahu teman saya ini pasti ridho, kita ini langsung
geluk. Minta ya, aku minta ya saya. Ya, belum dibilang iya tapi sudah diminum. Itu ada yang mengatakan itu syubhat. Tahu misalnya syubhat dengan tanda yang dengan tanda luas itu adalah ketika kita makan makanan yang syubhat, ini punya siapa? Makanannya halal atau ini haram apa halal? Ini halal tapi dimasak dengan minyak babi. Jelas haramnya itu kan ya. Tapi kita iya apa enggak ya? Ada orang jualan di situ. Ada ayam goreng, ada babi goreng. Kata yang jual, enggak, minyaknya itu sudah saya bisa, yang ayam beda, yang babi beda. Itu bagaimana? Itu termasuk syubhat. Yang usahakan kita ini kalau makan yang jelas-jelas. Yang jelas keharaman, ya kehalalannya, yang jelas kesuciannya, yang jelas kebersihannya. Wa man akala al-haram mata qalbuhu wa khaffa dinuhu wa dha'afa yaqinuhu wa hajiballahu da'watahu wa qallat ibadatuhu. Dengarkan ini. Orang yang suka makan makanan haram, mata qalbuhu, hatinya mati. What the meaning of hatinya mati? Dia tidak ekspresif ketika orang bersedih. Dia tidak ada rasa ingin bantu orang. Dia tidak ada rasa tersentuh sedikit pun ketika melihat orang yang lemah, orang yang tidak mampu. Akhirnya apa? Wa khaffa dinuhu, dan ringan agamanya. Artinya apa? Mudah melakukan maksiat. Alah, ayo kalau ini gak apa-apa, besok masih ada ini kok, masih ada duhur lagi kok, mudah itu utamanya. Ghibah gak ada masalah, itu seperti itu. Wa dha'fa yaqinu, dan lemah keyakinannya. Kita tahu loh ya, kita tahu bahwa kalau kita katanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajatnya orang yang belajar. Tapi yo, aku sekolah ini kira-kira ada uang apa enggak ya? Kira-kira gimana lo ya? Kira-kira gimana lo ya? Kira-kira kita kadang-kadang itu tidak yakin. Kita tahu tapi kita tidak yakin. Makanya ilmu yang paling penting itu adalah yakin. Kita tahu loh. Kadang-kadang kita tahu, ya Allah, katanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah Maha Kaya. Tapi kira-kira ya apa ya? Kira-kira aku ini sekolah bisa lanjut apa enggak ya? Gimana ya? Kita ini keyakinannya kurang. Kita yakin orang yang bermaksiat, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Orang yang bermaksiat aja sama Allah dikasih pahala, Allah dikasihkan nikmat yang tidak dicabut. Bagaimana orang yang menjalankan perintah Allah? Insya Allah kita semuanya dikasih keberkahan dunia dan akhirat. Itu yang tidak dirasakan oleh orang lain loh ya. Yang banyak yang tidak diketahui oleh orang lain. Oh, yakin kita sholatnya Bismillahirrahmanirrahim, ya kan di iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang kita masih pergi ke dukun, bisa nanya ke dukun, ya Pak ya? Ya kan, itu seperti kan banyak orang seperti itu. Yang kita banyak yang tidak kita ketahui. Dia punya iman tapi tidak punya keyakinan. Loh, apa bedanya saudara? Iman, sholatnya luar biasa, tapi tidak yakin dengan yang dia lakukan. Benar tak? Allah itu maha segalanya. Benar tak? Allah maha kaya. Benar tak? Kita masih ragu dengan kekayaan Allah. Masih ragu dengan sifat-sifat Allah yang 99. Akhirnya man akanal haram, yang dimaksud dengan du'fa yaqinuhu, kita ini kadang-kadang tidak yakin dengan yang apa kita lakukan. Wa hajiballahu da'watahu, orang yang suka makanan haram, Allah menutup, menghalangi doanya untuk mustajabah. Karena persyaratannya itu ada harus suci lahir batin. Ya kalau yang dimakan itu haram, ya kan? Semuanya seperti itu.
wa qallat ibadatuhu, males ibadah. Kalau santri mungkin ditangi, kata kita. Ketika kita di masjid kita bisa nahan loh scroll sampai 1 jam 2 jam. Tapi sholat untuk khusyuk 5 waktu, berat banget. Makanya kalau kata Dilan bukan rindu yang berat, tapi istiqomah yang berat. Itu kamu bilangin ke Dilan. Kenapa? Karena kita ini kurang pemahaman. Lanjut. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, idza wadaballahu ala ahadin razaqahullahu malan haraman. Ya Allah. Idza ghadaballahu, apabila murka Allah ala ahadin kepada seseorang, razaqahullahu malan harama, Allah memberikan rizki yang haram. Sering kita bertanya, kadang ya aku sadar ibadah sudah tahajud, sudah duha, sudah luar biasa semuanya saya lakukan, tapi saya kok gak kaya-kaya ya. Tonggo itu loh, gak sholat, gak poso, tapi mobil wake, gak adil Allah. Adil itu bukan harus sama. Dan nikmat dari Allah itu bukan cuman bukan cuman masalah harta saja. Itu yang lebih utama adalah harta dari hati kita merasa tak damai dan tenang. Ingat, faidastadda wadabuhu, kalau Allah benar-benar murka, wakalah bihi syaitanan yubariku lahu fihi wa yashabuhu wa yashghuluhu bidunya. Wakala menugaskan bihi kepada orang yang sangat dimurka oleh Allah, syaitanan, setan, yubariku lahu, untuk menjerumuskannya, wa yashabuhu, dan menemani setan itu, wa yashghuluhu bidunya aniddin, kemudian dia disibukkan dengan urusan dunia sehingga dia lupa dengan agamanya. Wa yashalu umur dunyahu, dan Allah memudahkan urusan dunianya. Itu tadi itu. Ketika Allah sudah puncak, Allah murka kepada umatnya yang bermaksiat, apa? Allah menyuruh setan untuk menjerumuskannya. Kemudian dibarengi sama setan untuk terjerumus, untuk sibuk dengan urusan dunia, dan urusan dunianya digampangkan. Lah ini memberi pelajaran kepada kita. Saya punya teman, kadang-kadang kan kita gini, kita ini meninggalkan yang zat maha pemberi, zat yang maha memberi rezeki, tapi kita ngejar meninggalkan yang memberi, tapi mengejar harta. Harta siapa yang memberi? Allah. Tapi kan kita ada orang jualan pagi, siang, sore, malam, masya Allah, sampai dapatnya banyak, tapi dia tidak sholat, dia tidak zikir, dia tidak baca Al-Quran, dan alasan dia ngejar dunia. Ya apa? Kok dunia yang dikejar, bukan yang memberi dunia? Yang punya dunia siapa? Allah. Allahnya ditinggal tapi dunianya dikejar. Kira-kira nutut apa enggak? Kan nutut. Dan ingat, tapi ketika Allah sangat murka kepada umatnya, Allah permudah. Ya itu tadi yang dipertanyakan banyak orang. Kok saya yang sudah tahajud tok, duha tok, kok gak ada perubahan ya? Tapi dia yang gak pernah sholat, gak pernah puasa, kok gampang ya? Jadi memberi pelajaran bahwa pada kita, bukan ketika kita sholat Allah mengkayakan, ketika kita bukan sholat, ketika kita ibadah itu bukan pas niat minta dunia toh. Kenapa? Mungkin sama Allah tidak dibalas di dunia, tapi dibalas di akhirat. Gini ya, di dalam Al-Quran itu diterangkan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa wa nahnu narzuquka.
Di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Diterangkan di situ, hei, perintah keluargamu sholat. Kenapa sholat yang menjadi tolak ukur? Karena tolak ukur hidup manusia itu adalah sholat. Ibadah yang paling wajib di antara yang wajib adalah sholat. Karena sholat itu adalah penentu segalanya. Jenengan ahli puasa, ahli sedekah, haji setiap tahun, umroh setiap bulan, tapi jenengan tidak sholat, itu sama halnya dengan kita punya rumah yang besar, tidak menikmati kemewahannya karena kuncinya tidak ada. Mana kuncinya? Kuncinya adalah sholat. Kita tidak bisa menikmati pahalanya puasa, haji, kemudian umroh, kemudian sedekah. Kenapa? Karena kita tidak sholat. Lah, ya Allah. Jadi mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari murka Allah. Selalu kita melakukan perintah. Wa yaqulu, dan berkata setan, Allah ghafurur rahim, Allah maha pengampun dan maha penyayang. Artinya apa? Katanya gitu. Wis gak popo kon maksiat, menilu tobat, kon gak popo ngerjai dosa, menilu kon tobat, yakin kita masih hidup. Kenapa? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Kalau sudah waktunya kita meninggal dunia, tidak akan mundur satu detik dan tidak akan maju satu detik. Selanjutnya, wasiat selanjutnya, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ma safaru ahadun, tidaklah keluar seseorang, tolibal harami, mencari yang haram, masyian, berjalan. Artinya apa? Orang yang keluar untuk sesuatu yang haram, keluar dari rumah cuman mau ngerampok, keluar dari rumah mau jambret. Orang yang seperti itu, illa kana syaitanu qarinahu, itu setan temennya. Wala rakiban, dan tidak naik kendaraan, illa kana radifahu, kecuali setan menemaninya. Jadi kalau orang itu sudah berangkat, sudah maksiat, maka itu adalah bareng setan, naik mobilnya sama setan gitu. Wala jama'adun malan haraman, dan tidak berkumpul seseorang malan haraman, harta yang haram, illa akalahu syaitan. Jadi kumpulannya harta-harta yang haram itu yang makan bukan kiai, yang makan bukan alamah, yang makan bukan orang yang soleh-solehah, akan tetapi yang makan itu setan. Ya Baya, lah ini, ya Allah, anakku sekalian yang berbahagia, kemana-mana temannya setan. Dan ketika setan, ya habis semuanya. Ya Baya, karena termasuk ini selanjutnya, wala nasiya ahadun ismallah, jangan lupa setiap kamu melakukan kebaikan, jangan lupa menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk indal jima'i, ketika berhubungan intim dengan istri atau suaminya. Bagi orang yang lupa baca doa ketika berhubungan, illa syarakahu syaitanu fi waladihi, kecuali bersekutu setan di dalam ketika menjadi anak. Makanya ketika anak ada yang mengatakan, hei anak cina kali paling sing gawe gak doa, lah itu termasuk. Ketika kita tidak berdoa, kenapa nak? Karena ketika orang itu istilahnya mentirakatin anaknya, itu dari 25 tahun sebelum anak itu lahir.
Berarti kamu dari kandunganmu itu sudah mentirakatin anaknya, nanti anaknya. Nggak mungkin saya tahu saya belum lahir. Artinya apa? Orang tua wajib mentirakatin anaknya, mendoakan orang tua anaknya, menfatihain anaknya. Ketika tidak mampu setiap kelahirannya puasa, bisa dengan malamnya itu sholat hajat untuk anaknya yang besok itu kelahirannya, dan sedekah subuh. Jadi kenapa? Ketika orang ini dalam berhubungan, kemudian dia tidak menyebut asma Allah, katanya setan yang menemaninya, itu kan sudah luar biasa. Jadi apa? Kita tidak pernah bisa terlepas dari hal apapun ketika berurusan dengan hal apapun itu. Kita harus menyebut nama Allah. Makanya ada amalan baca Bismillahirrahmanirrahim 786 dengan harapan apa? Kita terjaga diri kita dari apa? Dari hal-hal yang maksiat. Qauluhu wa dzalika qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wasyarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum. Artinya apa? Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Dari ini semuanya kamu itu harus berkumpul di dalam harta dan anak-anakmu. Karena gini nak, kenapa yang menjadi prioritas itu adalah anak? Karena anak ini yang meneruskan tirakat kita. Kita ini seperti ini kan sudah hasilnya orang tua kita, ya kan? Tirakatnya orang tua. Bagaimana tirakat kita kepada anak-anak? Itu yang kadang-kadang kita ini sering lupa. Kadang kita bisa berani kepada orang tua, kita lupa kepada orang. Dilanjut, ada yang mau tanya? Ada ya? Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, la yaqbalullahu ta'ala, tidak menerima Allah solatan bila wudu'in, solat yang tidak berwudu. Solat tidak berwudu. Wala sodakotan minal haram, sodakoh dari barang haram. Sama halnya ketika kamu sholat tapi tidak berwudu, ya tidak diterima. Kenapa? Karena sholatnya itu tidak sah. Karena termasuk, wudu itu syarat apa rukunnya sholat? Syarat. Kalau syarat itu ada sahnya pekerjaan itu karena sahnya sholat karena ada wudu. Jadi tanpa wudu sholat tidak sah. Tapi rukun itu apa? Tapi tidak termasuk di dalamnya sholat, ya kan? Rukun wudu tidak termasuk di dalam rukunnya sholat. Tapi menjadi syarat, tanpa wudu sholat tidak sah. Tanpa wudu sholat tidak sah. Wala sodakotan mil haram, sama halnya Allah tidak menerima sodakohnya orang dari harta haram. Kita hartanya hasil mencuri, kita hartanya hasil ngerampok, atau kita hasil ngerampas punya temennya, itu sodakohnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali. Berapa menit? 34. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi, selama orang mukmin fi ziyadatin fi dinihi, menambah di dalam agamanya, malam yakul haram,
selama dia tidak makan haram, makan makanan yang haram. Anakku, kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, salamatan fid din, keselamatan di dalam agama saya, wa afiyatan fil jasadi, dan sehat. Afiyah itu sehat jasmani dan rohani. Wa ziyadatan fil ilmi, dan itu bertambah ilmu. Kita dikatakan la yazalul mu'min, selama orang mukmin itu tidak makan makanan haram, maka agamanya, imannya selalu menambah. Kenapa? Karena iman itu yazdad wa yanqus. Kalau lagi yazdad, subhanallah, luar biasa. Tapi ketika yang wis, ketika yazdad, iman kita itu bertambah, ya Allah, subhanallah. Ada teman lagi ngomong, hei, kamu ada kepada subhanallah, dan. Saya takut ketika saya membuka aib orang lain, maka Allah akan membuka aib kita. Tapi ketika kita menjaga aib saudara kita, maka Allah akan menutup aib-aib kita. Tapi kadang ketika iman lagi di kadang nggak ada orang nganterin gosip, kita yang nanya dengan modal apa? Jempol, WA, ya kan? Hei, ada info apa hari ini? Ya kan? Kita kan kadang-kadang seperti itu. Info dong, ada apa hari ini? Ya Allah, ya Rabbi. Itu loh, dikatakan artinya apa nak? Kita berusaha, walaupun Ustazah itu kan alim banget, itu ini banget. Ya setidaknya kita mulai berusaha untuk menjaga. Kenapa? Karena kebaikan itu kalau tidak dipaksa nggak bisa. Mohon maaf, kalau maksiat itu masih bisa, pasti. Kalau maksiat itu apa? Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang jelek itu menular. Coba kamu ketemu di jalan, ada orang Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita ngikutin apa enggak? Gak bakalan. Tapi kalau ketika di jalan kita ketemu dengan tiktokan dengan lagunya yang apa namanya yang sekarang yang tren itu apa? Apa yang sekarang gitu trennya? Satu lagu apa yang itu deh, pokoknya lagu-lagu. Gimana, siapa yang ngerti? Biasanya lagu. Iya kan, lagu loh. Langsung ada apa lagi yang joget-joget. Yang di belakang ngikut apa enggak? Ngikut enggak? Gimana Vi? Saya ketika kemarin acara di mana? Yang di pantai mana itu? Ya Allah, orang sudah sepuh, sudah ini, ya Allah. Saya bilang, Bu, ubur-ubur ikan lele. Ini Bu cucunya lele. Masya Allah. Kadang kita ini dengan istilah hiburan, dengan istilah mencari kebahagiaan, itu salah kaprah. Padahal yang dinamakan hiburan itu pekerjaan satu ganti dengan pekerjaannya, itu adalah hiburan. Kamu tadi baca Quran, capek dong lisan kita, ya kan? Gimana sekarang? Ya sudah, si duduk tok, nemenin, dengerin, bisa ngaji, sudah, itu kan termasuk hiburan. Tapi mindset kita kadang beda. Hiburan itu adalah yang happy. Healing terbaik itu ada di Mekah Madinah. Kalau kita hiburan di negeri masih ingat rumah. Tapi yang di kalau di Mekah Madinah itu sudah kayak apa ya, kata saya itu pembelajaran nanti di akhirat. Gak ingat ada anak di rumah, ada apa. Jadi kalau misalnya kamu sekarang itu punya mindset hiburan itu adalah ganti bosen dengan sekarang. Apa? Bosen ngaji, kita baca. Bosen baca, kita ngaji. Atau kita ngobrol. Kita bosen, ya kita ngobrol dengan teman yang asik. Ya apa ya? Ya apa menurutmu? Rukunnya Islam ada berapa? Ada 5. Masa sih? Enggak 6 dah. Nah itu kita ngobrol, misalnya kayak yang kemarin kita
Misalnya kita capek untuk kita ngaji, gini ayo. Kenapa? Karena interaktif, ya kan ya. Kita bisa nanya langsung, kita ngobrol langsung. Jadi kita itu usahakan otak kita, mindset kita, jangan berpikir ketika yang namanya hiburan itu tidur, jalan-jalan keluar, enggak. Bagaimana yang manfaat dan masalah. Jadi kalau kamu ingin menambah ilmumu setiap hari, artinya apa? Ketika pelajaran itu datang kepada kita, itu tidak pas langsung masuk, itu makanlah makanan yang halal, kebersihannya halal, kenajisannya halal, barang yang dimakan. Wa man faraqal ulama mata qalbuhu. Ya Allah. Siapa orang yang berpisah dengan ulama, meninggalkan ulama, mata qalbuhu, maka hatinya akan mati. Wa amiya, ya Allah, buta an taatillahi, dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man faraqal ulama, siapa orang yang niat misah dengan para ulama, meninggalkan ulama, dia mengatakan, hei, saya sudah pintar, saya sudah alim, saya sudah hebat, saya sudah luar biasa. Man faraqal ulama mata qalbuhu. Makanya juga ada dalam kitab diterangkan, idza kanal mu'minuna arba'una yauman wa lam yujalisil ulama qasa qalbuhu wa jasaru alal kabair. Apabila ada seorang mukmin atau mukminah tidak pernah berkumpul dengan ulama, tidak berkumpul dengan orang alim, tidak mau ngaji, tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mencari belajar, qasa qalbuhu, cenderung hati keras, wajasaru alal kabair, dan tergelincir ke dosa yang besar. Kenapa? Setan, kembali lagi, setan merajuk kita. Hei, kon wis alim lu yo, kon wis sholat 5 waktu, kamu sudah tahajud, kamu sudah duha, kamu sudah ini, kamu sudah baik lu ya. Kalau kita surga itu cuman hanya dengan ibadah kita sebentar, nak. Kita paling ibadah itu sampai 60 tahun ya. Ibadahnya kan nggak umur dari 0 tahun kan ibadahnya kan. Paling 10 lah, 60 tahun, 50 tahun ibadah kita kadang. Lah, kalau ketika kita di surga, balasannya kita itu cuma dari amal baik kita, berarti kita setelah 60 tahun, padahal satu harinya di alam akhirat sama dengan 1000 tahun, setahun ya, 1000 tahun di dunia. Dan kalau cuma 60 tahun ibadah kita berapa hari di surga? Artinya apa? Itu bukan ibadah kita yang memasukkan kita ke surga, tapi apa? Tapi amal baik kita. Bukan amal baik kita, apa? Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya anakku, kita jangan sampai meninggalkan guru-guru kita. Karena ketika kita meninggalkan guru kita, mohon maaf ya, guru itu bukan cuman yang mengajarkan di sekolah, bukan. Guru itu bukan yang mengajarkan di sekolah saja, bukan yang hanya mengajarkan kita matematika, bahasa Inggris, apa, bukan. Guru adalah ana abdaman allamani harfan wahidan. Kata Sayyidina Ali, saya adalah hambanya, orang yang mengajarkan saya satu huruf. Loh, kita diajarkan sudah berapa huruf dengan guru kita, apalagi dengan yang mengajarkan ngaji kita abata tajah sampai kita bisa ngaji, sampai kita pinter. Itu kita harus hormat kepada guru. Salah satunya dapat ilmu yang barokah adalah dengan kita patuh kepada guru. Ketika kita meninggalkan guru, naudzubillah, ilmu bisa hilang dari kita semuanya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man qara'al Qur'an
siapa orang yang membaca Al-Quran walam yuhilla halalahu, dan tidak menghalalkan halalahu kepada kehalalannya, walam yuharrim haramahu, dan tidak mengharamkan akan keharamannya, kana minal ladzina nabadu kitaballahi wara'a duhurihim. Karena maka ada minal ladzina, termasuk orang-orang nabadu kitaballahi, yang menaruh kitabnya Allah, wara'a duhurihim, di belakang punggungnya. Orang yang suka baca Al-Quran. Kenapa anakku? Dikatakan orang yang membaca satu huruf dalam Al-Quran sama mendapat satu kenikmatan hidup. Membaca satu huruf, Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah berapa huruf? Sampai jangan baca Qaf, itu sudah mendapatkan satu kenikmatan hidup. Tapi man qara Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran tapi walam yuharrim haramahu, tidak memakai haramnya. Artinya apa? Yang haram tetap dia lakukan. Walam yuhilla halalahu, yang halal dia tidak halalkan, yang halal dia haramkan, yang haram dia halalkan. Kana minal ladzina nabadu kitaballahi wara'a duhurihim. Ini adalah surat Ali Imran ya, ayat ke-187. Itu sama halnya dengan orang yang menaruh kitab Allah, Al-Quran, itu di belakang punggungnya. Artinya dia baca tapi dia tidak cermati maknanya, tidak cermatin artinya. Itu sama halnya dengan orang itu membaca menaruh Al-Quran di punggungnya. Artinya dari sini kita bisa belajar, banyak orang itu yang ahli ibadah, mohon maaf, tapi tidak karena Allah. Kenapa? Karena ketika kita itu malu ya, antara bersyukur dengan ria itu beda tipis ya. Itu tergantung kepada hati kita. Itu tergantung kepada hati kita. Nah, dari ini semuanya, dari awal muqaddimah kitab Wasiyatul Mustafa, intinya adalah mengajarkan diri kita sendiri harus bersih hati kita, harus baik dulu kita, harus istiqomah dulu kita. Artinya apa? Ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Ketika kamu sibuk untuk memperbaiki diri, ketika kita sibuk untuk memperbaiki diri dalam hal ibadah kita, kita introspeksi diri ibadah kita, introspeksi diri maka bagaimana hablum minallah hablum minan nas, hubungan kita dengan Allah dan dengan manusia. Kita muhasabah diri bagaimana kita sebagai manusia, apakah sudah melakukan perintah Allah atau jauhi Allah. Itu ketika kita sudah mulai seperti itu, kita tidak akan mudah untuk menjudge seseorang. Kita akan kadang-kadang mudah menjustifikasi seorang. Kamu ini, kamu nanti kafir nih. Kenapa kamu ketawa-tawa? Memang ketawa itu gak boleh. Kamu gak kayak saya. Kenapa? Karena kemana-mana subhanallah, subhanallah. Kamu lu gak pernah dengar kamu berzikir. Akhirnya ngurus orang lain. Malah ada kisah menarik yang bikin kita bisa bikin pelajaran ya. Ada seseorang, rumahnya kaca seperti ini, di luar ada orang jemuran. Ada orang-orang jemur. Dan dia duduk di sini. Katanya, orang gimana sih? Bajunya putih. Itu lo masih kotor kok langsung dijemur. Gak ketok tak? Gak kelihatan dah bajunya itu. Makan emosi kan video. Ternyata apa yang terjadi? Ketika dia keluar, kok bersih ya? Yang tadi yang kotor, yang dijemur. Ternyata rumahnya sendiri, kacanya nggak pernah dilap. Akhirnya debunya banyak. Debu yang ada di rumahnya, dia kira yang ada di baju putih tadi. Ya dari ini kita dapat pelajaran kan? Karena kita sibuk mencari kejelekan orang lain, kita sibuk mencari kekurangannya orang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Kita menjustifikasi seseorang, menghina. Wis sudah. Ayo kita sebagai muslim muslimah sejati,
Jangan kita ini sibuk ngurusin orang lain, tapi hasibu qabla an tuhasabu. Kita introspeksi diri sendiri sebelum kita diintrospeksi. Oke, bab muqaddimah ini selanjutnya adalah faslun fil wudu'i was sholati. Insyaallah besok ya. Sudah sampai sini. Ada yang mau bertanya? Enggak ada? Ada? Ya. Maaf Ustazah, pertanyaan ini di luar tema. Ya. Misal kita sudah tahu kalau kita mengalami istidraj, apa tindakan kita atau tingkah laku kita untuk menghilangi istidraj tersebut? Yang kamu pahami istidraj itu apa? Istidraj, kita melakukan kemaksiatan tetap dikasih kenikmatan dan kelebihan yang tiada batas. Ya. Istidraj itu kadang kita sadar. Ya tadi saya sampaikan di sini tadi, kita ini dikasih nikmat oleh Allah. Kita walaupun istidraj, walaupun kita bermaksiat, walaupun apapun, itu semua kita pasti dikasih nikmat. Sehat dari siapa? Allah. Kita bisa ngomong, kita itu tadi istidraj, itu make nikmat dari siapa? Allah. Bagaimana kalau kita sudah sadar dengan itu semuanya? Saya ingin berubah. Apa yang perlu kita lakukan? Istighfar. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kita berpikir, ya Allah yang benar gimana? Untuk lebih tepatnya kita ini untuk kita lebih menjauh, artinya kita ini tidak show up ya, ketika kita dapat nikmat itu jangan kita tampakkan semuanya, tapi kita bersyukur. Karena bersyukur itu kan ada 3, ada bil qalbi, bil lisan, bil qalbi, bil fi'li. Alhamdulillah. Kemudian di hati kita, ya Allah, alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah kasih nikmat dari Allah, alhamdulillah saya, ya Allah, masih bisa mengabdi, alhamdulillah ya Allah, banyak teman saya yang di atas saya tapi enggak ini, ya itu. Bil fi'li, saya akan membantu orang yang butuh kepada saya tidak melihat apapun. Itu nama tindakan daripada ketika kita mulai mau bertobat, ketika kita memperbaiki diri sendiri. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam kebaikan. Kita termasuk istiqomah di dalam melakukan kebaikan, karena kebaikan itu bukan cuma ibadah kepada Allah semata, tapi yang lebih penting adalah hablum minan nas. Itu juga penting, itu juga diperhatikan. Jadi kita cuma baik kepada Allah tok, tapi ke manusia ndak, itu tidak baik. Kita ke baik manusia tok, ke Allah tidak, ya itu tidak boleh. Jadi kita hablum minallah, hablum minan nas, itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang harus kita sama-sama kita kerjakan. Bertanya lagi? Oke. Terima kasih sampai di sini untuk pengajian hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan membawa manfaat, membawa barokah. Rubbama ghafaitu bihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa? Oke. Berapa menit, Bang?